Sifat-sifat Allah dan keesaan Allah. Sifat-sifat Allah adalah sifat kesempurnaan yang hanya dimiliki olehnya sebagai Al-Kabir, yaitu yang maha besar atau Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala paling besar dari apapun. Yang pertama ada wujud atau ada. Wujud yakni ada dengan kesendirinya. Ketika percaya pada Allah, kita dapat merasakan keberadaannya dari seluruh isi di dalam semesta ini. Kedua ada qidam atau terdahulu. Allah itu terdahulu dan tidak didahului keberadaannya oleh sesuatu apapun, sebab Dia adalah zat yang tidak ada permulaannya. Yang ketiga ada bako atau kekal. Semua ciptaan Allah memiliki masa proses untuk binasa atau hancur, sedangkan Allah sendiri tidak, sebab Dia kekal dan tidak berubah-ubah selama-lamanya. 4. Mukhalafatul hawaditsi, berbeda dengan semua makhluk. Allah yang maha pencipta dan mampu menciptakan segala isi di alam semesta, sehingga zat inilah yang berkuasa membuat berbagai wujud makhluk di muka bumi. 5. Qiyamuhu binafsihi atau berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri dengan segala kemampuan yang sempurna, sehingga tidak butuh bantuan apapun, berbeda dengan makhluknya yang hanya bisa mengandalkan pertolongan Allah. 6. Wahdaniyah atau Maha Esa. Allah itu Esa atau satu, mustahil jika terdapat dua Tuhan. Apabila hal itu terjadi, maka seluruh alam semesta ini akan hancur dan terjadi malapetaka. 7. Kodrat atau berkuasa. Tak terhitung bukti-bukti dari kekuasaan Allah dan tidak ada yang mampu menandinginya, mulai dari manusia sejak zaman kenabian sampai saat ini, miliaran lebih benda-benda langit dan banyak lagi. 8. Irodat atau berkehendak. Allah mempunyai sifat berkehendak sehingga apa yang dikehendakinya mutlak dari Allah dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi atau melarangnya. 9. Ilmu atau mengetahui. Manusia perlu belajar supaya mendapat pengetahuan dan ilmu, tapi tidak dengan Allah, karena Dia yang maha mengetahui segalanya apapun yang terjadi di langit dan bumi. 10. Hayat atau hidup. Allah Ta'ala adalah makhluk hidup, sebab hanya Dia yang kekal dan abadi. Allah jugalah yang mampu menghidupkan segala sesuatunya. Tanpa didahului olehnya, tentu tidak akan ada kehidupan seperti ini. 11. Sama atau mendengar. Apapun suara yang diucapkan makhluknya, hanya Allah sebaik-baiknya maha mendengar. Meski itu, tanpa suara Dialah yang maha mengetahuinya. 12. Abasor atau melihat. Segala sesuatu hal kecil, besar, bahkan tersembunyi, semua itu dapat terlihat jelas oleh Allah tanpa perlu alat bantu apapun. Sekalipun dalam hati manusia tak luput dari penglihatan Allah. 13. Kalam atau berkata-kata atau berfirman. Tidak seperti manusia yang perlu belajar terlebih dahulu untuk bisa berkata sesuatu. Allah berkomunikasi dengan bahasanya yang disebut kalamullah atau firman Allah. 14. Qadiran atau maha kuasa. Allah adalah zat paling berkuasa di seluruh alam semesta. Hanya Allah yang mampu menciptakan segala sesuatunya. 15. Murid dan maha berkehendak. Semua yang ingin dikehendakinya oleh Allah dapat terjadi atas izinnya sendiri, tanpa ada yang bisa menolak takdir atau kehendaknya. 16. Aliman, maha mengetahui. Manusia dan makhluk lain ciptaan Allah memiliki keterbatasan dalam mengetahui sesuatu, namun tidak dengan Allah yang tidak diketahui makhluknya justru telah diketahui olehnya. 17. Hayan atau maha hidup. Allah adalah satu-satunya zat maha hidup dan mampu menghidupi. Sifat ini sama dengan kekal, yaitu abadi dan tidak akan musnah. Ia selalu mengawasi hamba-hambanya dan tidak pernah tidur. 18. Sami'an, maha mendengar. Pendengaran makhluk ciptaan Allah sangat terbatas, berbeda dengannya yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tidak ada sesuatu pun yang terlewatkan bagi Allah dan tidak ada yang dapat melampauinya pendengarannya. 19. Basirun atau maha melihat. Hanya Allah yang mampu melihat dan mengawasi berbagai keadaan setiap umat dan seluruh alam semesta. Untuk itu sudah seharusnya kita selalu berbuat kebaikan. 20. Mutakaliman maha berkata-kata. Keesaan Allah. Keesaan Allah adalah memiliki kepercayaan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa, tunggal dan satu. Contohnya seperti pergerakan benda-benda angkasa di langit dengan sangat teratur untuk mencapai tujuan-tujuan besar dan berbagai hasil yang mulia, menunjukkan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa serta menjadi saksi atas keesaan rububiyahnya yang sempurna. Kemudian seluruh hewan yang memenuhi daratan dan lautan di mana rezeki masing-masingnya dikirimkan melalui rahmat yang demikian luas, serta dibungkus dengan pakaian yang beragam dan hikmah yang sempurna, lalu dilengkapi dengan indera yang beragam dan pemeliharaan yang sempurna. Semua itu juga menunjukkan keberadaan zat yang maha kuasa serta menjadi bukti atas keesaannya. Terima kasih, bye-bye.